pertemuan Bu Mega dan Prabowo ada kan orang bicara mengenai syarat-syarat yang dikaitkan oleh syarat-syarat dari Bu Mega terkait Pak Jokowi. Nah, solusinya ada di Pak Prabowo, jawabannya ada di Pak Prabowo. Ya, di Pak Prabowo. Saya pernah mendengar bahwa Pak Prabowo itu ya mengatakan ya itu nggak mungkin untuk meninggalkan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu adalah bagian inheren dari Pak Prabowo, baik dari segi pelaksanaan programnya, baik dari penghargaan-penghargaan, kesempatan-kesempatan yang begitu luar biasa yang dan kontribusinya dalam pertarungan kemarin, kan? Adanya Gibran gitu. Jadi menurut saya pada hari ini memang bolanya balik lagi ke tangan Ibu Megawati gitu loh. Bagaimana merumuskan term and condition yang bisa diterima oleh Pak Prabowo. Karena kalau bicara de facto, pada hari sebetulnya Pak Prabowo tuh nggak perlu-perlu amat dengan PDI. Karena kursi parlemen yang mendukung koalisi Indonesia Maju itu sudah mencapai 82%. Kursi PDI itu di DPR per hari ini sekitar 18% dari total keseluruhan kursi yang ada. Ya, nggak ada kesulitan sama sekali buat Pak Prabowo dalam mengambil kebijakan-kebijakan gitu. Bahkan dalam kacamata mereka yang kontra ya bagi bergabungnya PDI Perjuangan, mereka mengatakan begini bahwa ya oposisi atau partai yang tidak tergabung di dalam kabinet itu diperlukan sebagai representasi dari suara rakyat yang tidak puas kepada kinerja pemerintahan. Ya, dari pengalaman Pak Jokowi ya, dari pengalaman Pak Jokowi, pengalaman Pak SBY, ya sehebat-hebatnya kinerja seorang presiden, itu paling 80-85% tingkat kepuasannya. Nggak bisa tuh 95% itu, nggak bisa. Sehingga kemudian ya yang 15 atau 20% ini tetap perlu saluran perwakilan suara di DPR gitu. Kalau enggak nanti mereka bisa tumpah jadi parlemen jalanan, jadi anarki. Gini, parlemen jalanan itu kan resikonya dia anarki, karena nggak ada sistem, nggak ada mekanisme di situ gitu. Tapi kalau orang oposisi, orang kritik di parlemen itu kan ada mekanisme, ada sistem. Dan itu kan pasti orang-orang yang sudah terpilih gitu loh. Dia bagian dari satu partai politik, dia bagian dari satu fraksi yang notabene betul-betul merupakan pelembagaan dari proses-proses politik yang ada gitu. Jadi sebetulnya argumentasi kontra ini tidak kalah kuatnya ya gitu. Apalagi pada hari ini kalau mau kita tambahkan, tadi kan udah disebut ada gugatan PDI Perjuangan kepada KPU yang meminta pembatalan Gibran sebagai wakil presiden itu gitu. Nah, itu sendiri kan juga sebetulnya jadi pertanyaan. PDI ini mau masuk dalam kabinet Prabowo Gibran, tapi nggak mau Gibran ada di situ. Lah gimana sih? Gitu. Menterinya mau, tapi wapresnya nggak mau gitu. Nah, ya, tapi ini kan penyakit kronis juga. Sekarang ini kan menterinya mau, presidennya nggak mau. Maksudnya nggak mau sama Pak Jokowi. Jadi ini memang penyakit lama ini PDI Perjuangan pada hari ini. Itu makanya Mr. Q, tadi kenapa saya nanyakan soal wacana tentang adanya terms and condition jadi Bu Mega. Kan tadi Mr. Q bilang bahwa ya faktanya memang Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu sudah menyatu. Jadi Bu Mega kan artinya berarti kalau sekarang ketemu, berarti Bu Mega sudah menyadari fakta itu kan gitu. Karena gini, kalau menurut kawan kita Ari Putra, dia bilang kalau memang Prabowo itu pengen ninggalin Jokowi ya, dan dengan begitu dia ke lain hati yaitu Bu Mega, ketemuannya udah dari kemarin-kemarin. Iya, betul, gitu. Betul. Fakta bahwa ketemuannya mepet menjelang pelantikan itu membuktikan ya Pak Prabowo sudah menyatakan ya ini paket. Saya dengan Pak Jokowi, dengan Gibran ini paket. Betul. Bu Mega harus terima ini gitu ya. Betul. Nah, sebetulnya kan balik lagi ya. Ini kan bolanya, ini saya ulang-ulang sih. Bolanya itu di Bu Mega. Termasuk sebetulnya tarik-menarik ini menurut saya ya, ini yang ora iloknya nih. Ini kalau ini bahasa Padang, ora ilok ya. Luar biasa. Ora ilok ya. Jadi, tapi mau bahasa Jawa itu kalau soal nuansa itu kan yang lain iya gitu loh ya. Kan dia bukan cuma sekedar makna ya, tapi ada rasa di situ. Nuansa itu, ini orang iloknya. Ini sekarang kan lagi diribut, ketemunya pasti katanya ketemu. Makanannya sudah jelas kata Pak Dasko, cuman waktu dan tempatnya gitu. Menurut saya orang ilok. Mohon maaf nih dengan segala hormat ya. Ibu Mega orang ilok dengan Pak Prabowo. Kenapa orang ilok? Pak Prabowo itu presiden.
Semua yang ketemu dengan Pak Prabowo itu datang ke Kertanegara. Ya. Mau siapa? Zulkifli Hasan, mau Airlangga Hartarto waktu jadi ketua. Pak SBY datang ke Kertanegara. Sekarang apa alasannya? Bu Mega mau masuk ke dalam kabinet, nggak mau datang ke Kertanegara. Nggak mau datang ke Hambalang. Apa memang Pak Prabowo lagi yang harus datang ke Tuku Umar? Kalau dulu belum jadi presiden terpilih, ya iya. Tapi sekarang presiden terpilih, presiden Indonesia 5 tahun ke depan itu 2024-2025. Namanya Prabowo. Apa Bu Mega juga menuntut bahwa Pak Prabowo harus datang. Oke lah kalau Pak Jokowi datang ke Tuku Umar karena dia kader PDI Perjuangan. Lah Prabowo ketua umum Partai Gerindra. Iya, betul. Yang mohon maaf ya, kalau saya ya, misalnya nanti dipaksakan, Make sense ya. Dipaksakan bahwa Prabowo dan Mega ketemu di titik netral katakanlah, di restoran apa, menurut saya tetap ora ilo. Berilah penghormatan kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Bukan betul. Prabowo-nya ansih, tapi kepada kepresidenannya itu loh. Nah, tapi kalau yang membela pertemuan di tempat netral itu kan bilang, wah Prabowo dengan Mega itu kan ketemuannya, hubungannya itu kan adalah kakak adik. Nah, jadi hubungan, jadi nggak pernah punya masalah, hubungannya sudah lama, kenal lama, jadi Mega itu diposisikan oleh Prabowo sebagai Mbak Yunya. Saya nggak setuju. Pada hari ini, kalau Anda mau masuk kabinet, itu gara-gara Anda sebagai adiknya. Atau karena dia presiden. Pasti gara-gara dia presiden lah. Mana ada kewenangan dia sebagai adik. Saya juga adiknya seseorang, nggak bisa saya melantik orang atau narik orang jadi menteri. Ya, masuk akal nggak sih? Lu ya, Anda itu kan mau masuk kabinet. Ya Anda ketemu dengan dia itu sebagai presiden. Please Pak, tolong saya masuk kabinet. Itu sebagai adik atau sebagai presiden? Presiden. Tolong jangan melihat Pak Prabowo itu dari kacamata yang lain lah pada hari ini. Kita lihat dia dari kacamata dia sebagai presiden. Kalau kaitannya dengan kabinet gitu. Hurrah!